Oke, ini adalah bagian kombinasi tadi. Nanti kita singgung dengan money management dan risk managementnya. Yang berikutnya, ya tadi berkaitan dengan time frame. Sekilas kita mengulang yang kemarin kita sampaikan untuk menemukan sistem trading yang tepat, yang cocok. Pertama kali harus kita pahami, membaca dengan memanfaatkan time frame. Time frame bisa kita manfaatkan baik dari time frame besar maupun time frame yang kecil. Cara membaca sama, teknik membacanya sama dengan pola candle, dengan struktur di sana. Hanya yang membedakan adalah karakteristik time frame-nya. Karakteristik time frame besar itu jauh lebih valid, tetapi harus jangka panjang. Time frame kecil banyak candle palsu, tetapi kita juga bisa manfaatkan tentu dengan kecerdasan dan kepiawaian kita mengendalikan. Yang berikutnya, ya setelah kita memahami yang namanya time frame, ya pertama time frame tadi, setidaknya kita harus memahami berikutnya adalah tren. Memahami tren. Tren ini saya bagi menjadi dua, tren besar dan tren kecil. Tren besar tadi biasa kita gunakan dengan time frame besar di satu misalnya. Nah, time frame minor ini biasa dengan time frame rendah. Ya. H1, M15, M5 misalnya begini. Yang mana yang kita jadikan patokan? Kembali ke gaya trading kita. Kalau jangka panjang ya tetap kita gunakan D1. Kalau jangka pendek kita gunakan time frame yang minor atau time frame yang lebih rendah. Tentu dengan tidak mengabaikan tren mayornya. Bagaimana cara mengenali tren ini? Bisa dengan garis tren atau trend line, bisa dengan garis atau trend channel, dengan garis trend channel. Bedanya apa? Kalau garis trend ini biasa satu, kalau trend channel ini dua, atas bawah. Apa yang bisa kita dapatkan dengan memahami tren? Ya tentu kita tidak melawan dari arusnya. Tren ini ibaratnya musimnya. Kalau lagi musim ya kita ikuti musimnya. Kalau lagi tren, lagi demam di situ apa yang lagi menjadi euforianya, maka kita gunakan, kita ikuti. Kita bisa mengenali dari garis tren, dari trend channel. Kemudian di area tren nanti ada yang namanya breakout, ada yang namanya reversal, ada yang namanya retrace. Ada yang namanya breakout, ada yang namanya reversal, ada yang namanya retrace atau retracement. Breakout ini berarti menembus garis trend atau trend channel, ya, atau menembus support resisten. Karena pada dasarnya garis trend ini berfungsi sebagai support, yang atas berfungsi sebagai resisten. Intinya di sana. Sehingga yang ketiga ini kita padu dengan support resisten. Kenapa materinya banyak? Ya, untuk bisa mendapatkan yang sesuatu yang lebih maksimum tentu harus kita pelajari banyak. Intinya sebenarnya sama nanti, yang kita pelajari yang utama dulu. Time frame, trend line, support resisten. Kemudian support resisten nanti kita garis seperti ini. Ini bisa menjadi resisten, menjadi support. Kemudian nanti untuk menguji apakah nanti breakout, apakah nanti reversal. Breakout itu berarti lanjut, reversal ini berbalik. Ya, intinya di sini sebenarnya. Candle itu kalau tidak breakout, reversal, sideways. Kalau tidak breakout berarti lanjut, ya. Breakout ini lanjut, kemudian reversal berbalik, ya sideways.
sideways berarti ya ndak naik ndak turun begini, datar. Maka kita harus tahu nanti apakah ini tergolong dengan breakout, apakah tergolong dengan reversal, atau hanya sementara, retrace, sementara saja. Nah, bagaimana prakteknya? Kita coba untuk melihat kondisi marketnya, kemudian kita tarik garis trend atau trend channelnya bagaimana. Oke, kita coba lihat untuk membuat garis trend. Nah, untuk menentukan garis trend, ya tentu yang mana yang dominan. Kita gunakan time frame yang lebih besar. Ya, seperti ini. Garis trend itu satu arah, satu garis. Ya, kalau misalkan naik begini, ini garis trend. Bagaimana cara menarik garis trend dari ujung terendah ke ujung tertinggi yang menyentuh masing-masing bodinya atau menyentuh banyak penolakan. Ya, kalau seperti ini saya coba untuk menarik garis trend. Ya, kondisi seperti ini kita tariknya bagaimana biar kita nanti lebih jelas di dalam mempraktekkan. Ya, kalau kita sudah melihat kondisi arahnya kemana dia, kita bisa tarik garis seperti ini. Kemudian kalau channel itu atas bawahnya begini. Ini namanya trend channel. Ya, trend channel. Secara sekilas, secara kasat mata, kalau kita lihat arahnya ke atas, di mana yang bawah dibatasi dengan ini, yang bawah di sini. Ya, ini sampai di sini. Kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, artinya yang namanya trend channel, dia bergerak atau naiknya berada di kisaran garis channel, garis trend channel. Ya, trend channel itu di atas bawahnya diapit. Yang bawah ini berfungsi sebagai support, yang atas berfungsi sebagai resisten. Sehingga nanti ketika dia breakoutnya kemana? Breakout di bawah, berarti breakout dari support, ya, breakout dari supportnya. Maka kalau misalkan breakoutnya kuat dan tebal, hati-hati di situ, ada petunjuk, ada peluang untuk turun. Nah, tentu nanti yang kita perhatikan kombinasinya. Apakah ada di situ petunjuknya? Apakah ada di situ sinyalnya yang menunjukkan akan turun? Ya, marketnya akan turun. Apakah ada petunjuk? Ternyata kalau kita pahami tren dari posisi yang ada ini memang naik. Kemudian di atas dibatasi area resisten. Ada area resisten di sana. Sehingga area resisten ini menjadi benturan yang mengindikasikan akan berbalik. Tentu berbaliknya bukan semudah yang kita lihat dengan hanya penolakan. Masih harus diperkuat lagi dengan konfirmator, candle konfirmatornya. Diingat ketika berada posisinya di area resisten, ada candle yang mulai berbalik, ada candle yang mulai berubah warna, maka kita perlu dalami, kita perlu identifikasi lebih jelas. Detailnya bagaimana? Apakah di situ dia kuat atau tidak? Kalau dia hanya sendirian dan posisinya masih belum kuat, maka kita butuh konfirmator lagi di sini. Baru di candle selanjutnya kita baru masukkan entry sana. Ini kalau kita menganut penolakan, kemudian konfirmator. Berada di area resisten, kemudian ada penolakan di sana, kemudian ada konfirmatornya, ada candle yang wujudnya, kemudian konfirmator. Kalau kita lihat dari sisi trend channelnya, ini belum, breakoutnya di merah ini, sehingga kita entry-nya di sesudah merah selesai. Ya, di sini kita bisa entry-nya. Ya, tentu sekali lagi ketika entry, ya, ini entry-nya apa kan tidak tahu. Yang tadi di sini sell, ya sudah jelas, triggernya sudah ada dua. Yang di bawah ini adalah breakout dari trend channelnya. Ini sell di sini. Begitu kita ambil sell, jangan lupa taruh batasan kerugian masing-masing di atas karena ada resisten kita bisa terapkan di atasnya. Semuanya bisa dibatasi di sana.
atau yang di bawah bisa turunkan persis berada di sini karena cukup jauh. Sekali lagi, batasan kerugian bergantung tingkat kecemasan masing-masing orang. Kalau kita menggunakan prosentase, boleh kita menggunakan prosentase antara 2 sampai 7% misalnya. Di antara ini kita bisa gunakan. Misalkan saya hanya siap dengan 3%, ya silakan kita batasi dengan 3%. 3% bagaimana? 3% dari modal. Kalau modal kita 2.000 misalnya, lot yang kita gunakan 0,2, misalkan yang di bawah, yang di atas ini kita menggunakan lot 0,1, ya misalkan kita pecah jadi 2, 0,1. Perhatikan ketika kita menggunakan lot yang berbeda, kita tidak menggunakan asas support dan resisten sebagai area untuk menentukan batasan kerugian kita, tetapi menggunakan prosentase. Misalnya saya menggunakan prosentase 7% untuk satu periode transaksi, sehingga dari dua-duanya ini maksimal adalah 7%. Maksimal 7% ini kita bisa lihat minus berapa atas bawah tidak peduli, yang penting totalnya. Ya, misalkan marketnya tiba-tiba naik sampai di ujung atas, misalkan sampai di sini. Tiba-tiba marketnya naik sampai di sini. Nah, berapa kerugian kita, atau apakah kita sudah masuk dalam batasan kerugian yang sudah kita tetapkan? Kita coba hitung. Kita coba menggunakan 5%. 5% ini bukan satu kali transaksinya, tapi keseluruhan dari total transaksi kita dalam satu siklus transaksi itu. Misalkan dalam satu periode yang sama kita punya transaksi 3 atau 4, ya maksimal kita batasi 5%, sehingga keduanya ini terserah nanti minusnya berapa, yang terpenting 5% totalnya. Dari mana kita melihatnya? Nanti dari kumulatif sebelah kiri atas di MetaTrader. Kalau di HP ya nanti kan ketemu berapa minusnya. Contoh misalkan sekarang bergerak ke atas, yang saya tandai ini warna kuning. Saya tandai warna kuning. Kemudian kita ukur yang atas ini rugi berapa? Yang atas rugi 332. Oke, yang atas 332, 332 pip dikalikan lot kita 0,1, maka ruginya adalah 33,2. Kemudian yang di bawah ini bergeraknya sama, ini sampai di sana kira-kira sekitar 541 ya. Yang bawah 541 dikali 0,2, maka akan ketemu 108. Yang di bawah yang lotnya 0,2, ini tadi 541 pip dikali lotnya 0,2, ketemu berapa tadi? 108,2. Dua-duanya ini kita bisa lihat nanti minusnya, total minusnya berapa akan ketemu. Total minus itu yang di MetaTrader akan kumulatif di bawah, minusnya berapa. Ya, kita tidak perlu menghitung karena di sana minusnya akan muncul sendiri di kanan, di kiri atas. Kalau di HP akan muncul, di MetaTradernya akan muncul minusnya keseluruhan. Kalau kita punya transaksi 10 pun nanti akan ketemu total minusnya berapa. Kalau ada plus akan langsung menjumlahkan, akan mengurangi langsung. Nah, sekarang kita jumlah dari minusnya yang ada itu, kita bagi dengan modalnya. Ini kita tambah dengan 33,2, totalnya minusnya 141,4, kita bagi 2000, kita kali 100. Nah, 7, sekian persen. Artinya ini sudah lebih dari batasan kerugian kita. Berarti tidak di sini. Berarti kita sudah lewat. Ini saatnya sudah kita selesaikan. Karena batasan kita yang kita toleransikan adalah 5%. Kalau kita hanya melihat dari prosentase. Tapi kalau kita menggunakan support resisten, ya tidak masalah kita gunakan resisten di sana. Maksimal kita gunakan resisten di sana. Mungkin yang di atas, kemudian yang di bawah kita taruh di ujungnya sini.
masing-masing berbeda. Satu yang di atas yang 0,1 menggunakan stop loss 1798.65, yang di bawah yang lotnya 0,2 kita batasi dengan 1797.73. Kenapa berbeda? Karena letaknya berbeda, entry-nya juga berbeda. Yang terpenting ini tetap kita siapkan, sistem kita jalankan, berikutnya nanti kita ikuti bagaimana perkembangan candle selanjutnya. Asalkan kita sudah menjalankan sistem trading ini dengan benar, baik di akun demo maupun akun real, tidak ada bedanya. Kalau ada bedanya, artinya belum bisa menerapkan sistem trading itu dengan baik. Harusnya kalau kita entry menunggu, kita jadi bimbang, jadi ragu. Sudah biasa dengan kita menunggu dengan dua syarat tidak terpenuhi, karena kita hanya tergoda dengan candlenya, hanya pengen cepat profit. Kemudian ketika belum apa-apa sudah di cut loss, belum apa-apa di cut loss. Padahal sudah diajarkan bagaimana kita menentukan batasan-batasannya, kemungkinan di mana nanti kita berbaliknya, marketnya di mana akan berbalik. Tentu dengan membaca support resisten, dengan membaca area retracement-nya. Oke, ini selesai, kita hapus dulu. Kembali ke topik dulu. Ya, ke tren tadi. Tren channel tadi. Biar nanti juga bisa menarik garis. Ya, tren channel itu sebenarnya kita bisa lihat secara umum begini. Nah, kalau sideways, kalau marketnya masih berada di kisaran itu, ini artinya marketnya masih sideways. Tidak ada garis tren yang kuat di sana. Nah, tren yang kuat itu selalu kelihatan secara visualnya. Ya, kenapa kita menggarisnya begini, bukan begini? Yang kita dapatkan secara umumnya, kita lihat yang banyak tersentuh di sana. Ya, banyak tersentuh. Ini banyak tersentuh, kemudian ini banyak tersentuh, ini juga tersentuh, ini pun tersentuh semuanya. Ini adalah garis tren. Garis tren itu satu. Kalau tren channel itu dua, atas bawah. Nah, tren channel tidak harus lurus, kita bisa ikuti pola pun tidak masalah. Ikuti polanya pun tidak masalah. Jadi kecenderungannya kemana nanti kita lihat. Nah, ini adalah namanya trend channel. Yang di atas ini namanya berfungsi sebagai resisten, yang bawah berfungsi sebagai support. Nanti kita lihat apakah dia breakout atau tidak, itu kelihatan di sini. Dia kelihatan di sini. Ya. Kemudian kalau breakout, apa yang harus kita dapatkan di sana? Oh, ini breakout. Ditunggu dulu breakoutnya bagaimana. Kita lihat kondisinya seperti apa, baru kita detailkan di sana. Kalau sudah ketemu syarat yang menjadi triggernya, kita bisa entry di situ. Yang terpenting dikombinasi semuanya, baik syarat yang support resisten, kemudian di situ ada candle berbalik atau tidak, candle yang berubah warna atau tidak, ada konfirmatornya atau tidak. Semuanya harus kita pelajari, harus kita gabungkan. Tidak bisa kita tiba-tiba hanya melihat dari candle saat ini berjalan. Tidak bisa, karena sangat menyesatkan dan akan membuat kita terperosok dalam floating minus yang panjang. Ya, kondisi seperti ini kalau kita melihat di H1 tidak ada tren yang muncul di sana. Kalau kita lihat yang merah ini masih dominan, yang merah ini masih dominan. Merah dominan, kita tarik garis tengahnya sebagai area retracement-nya ini di sini. Jadi belum melewati garis tren, garis reversal retracement-nya. Kemudian di bawah itu juga ada area kuncinya, di sini ada penolakan. Sehingga masih berada di antara dua-duanya. Masih berada di antara itu. Ketika berada di antara itu, ya sangat tidak potensial kalau kita mengambil dalam kondisi seperti ini. Karena nanti ketika kita ambil posisi buy, dia akan turun. Ketika ambil posisi sell, dia akan naik. Ini adalah konsolidasi. Baru nanti kuat ketika dia breakout.
Ya, ini adalah menarik garis trend dan trend channel namanya.